What's over the odds? 300. For half a tank and 2 cans? 300 buys you a sandwich. We got ham or cheese? 300 Canadian. Film dibuka dengan kisah perang saudara antara wilayah timur dan barat yang terjadi di seluruh bagian negara Amerika Serikat, dengan keterlibatan pemerintah federal yang otoriter, serta beberapa faksi regional. Kekacauan yang melanda negeri Paman Sam itu sudah sangat kompleks, dan tinggal menunggu waktu negara berada dalam status kacau balau. Presiden yang saat itu menjabat merupakan seorang presiden diktator yang menjalani masa jabatan ketiganya. Dalam sebuah liputan langsung, sang presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memenangkan perang tersebut, sampai-sampai menyulut emosi para pihak taksi regional untuk menggulingkannya Guis. Seluruh peristiwa tersebut diliput oleh banyak media. Salah satu jurnalis yang turun tangan adalah Leigh Smith. Leigh dikenal sebagai fotografer jurnalistik legendaris yang bekerja untuk agensi berita Reuters. Banyak hasil fotonya yang memukau, sehingga ia turun tangan dalam liputan perang. Saudara itu, selama melakukan pekerjaannya, Leigh ditemani oleh rekannya bernama Jules. Pada satu kesempatan, keduanya hendak meliput berita di Brooklyn, di mana ada kerusuhan dampak perang saudara yang meletus. Di lokasi kerusuhan itu, ia bertemu dengan fotografer jurnalis muda yang bernama Jesse, yang sangat cerobot dan bodoh. Cek tas Jesse hilang fokus saat memotret peperangan, dan hampir tewas akibat insiden yang terjadi saat kerusuhan berlangsung. Beruntung Leigh dapat menyelamatkannya tepat waktu, dan segera memberi peringatan ke Jesse tentang bagaimana seorang fotografer jurnalis seharusnya bekerja. Alih-alih mendengarkan, Jesse malah terkejut melihat Leigh. Jesse yang merupakan penggemar Leigh sejak dulu, dan menganggap wanita tersebut adalah salah satu role modelnya di dunia jurnalistik. Mengagumi Leigh, Jesse pun membujuk Jules untuk bisa ikut meliput ke tujuan mereka selanjutnya, ke Washington, D.C. untuk mendapatkan wawancara eksklusif dengan Presiden, sebelum Amerika benar-benar luluh lantak. Mendengar bahwa Leigh dan Jules hendak pergi ke Washington, jurnalis senior yang bernama Semi, yang bekerja untuk The New York Times, juga ingin ikut menumpang sampai ke kota Charlotte. Pesel guna meliput berita di sana juga ya. Life force, the word you're getting. Like everyone in this room hasn't already heard this bullshit. Sembari memperingatkan bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah misi bunuh diri. Semi meminta Leigh dan Jules untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Namun Leigh bersikukuh untuk tetap pergi, dengan anggapan misi tersebut mungkin menjadi berita yang besar dan diliput oleh Leigh untuk terakhir kalinya. Semi terpojok, akhirnya menyerah untuk mencegah Leigh dan Jules. Ia hanya meminta keduanya untuk berhati-hati. Keesokan paginya Jules, Sami dan Jesse telah bersiap di dalam mobil untuk berangkat. Betapa terkejutnya Leigh melihat Jesse ada bersama dengan mereka. Leigh kesal bukan main, lantaran Jules mengizinkannya ikut bersama mereka. Leigh khawatir apabila Jesse terluka, mengingat medan yang akan ditempuh akan sangat berbahaya. Meski demikian, Leigh tetap mengizinkan Jesse ikut serta ke Washington dengan banyak syarat. Awal yang kikuk-kikuk membuat perjalanan menjadi sangat hambar. Jesse pun merasa kalau kehadirannya tidak diinginkan. Namun dia bersikeras tetap ingin mengikuti Leigh. To what we're heading into. You need to understand. Holy shit. Kemanapun Leigh pergi meliput berita, Jesse menganggap itu akan menjadi kesempatan dan pengalaman yang sangat baik. Menurutnya, selama dalam perjalanan ke Washington, Jesse dibuat sempoyongan. Grup jurnalis itu banyak menghadapi hal buruk selama melakukan peliputan seperti pembantaian, baku tembak, dan menyaksikan warga sipil dan tentara tewas bergelimpangan.
hingga sempat menjadi sandera pasukan loyalis yang kejam. Mereka bahkan harus kehilangan 2 rekan sesama jurnalis dari Hong Kong. Yeah? Yes, sir. Those 2 guys over there, they might... Ketika Semi berusaha melarikan diri dari penyanderaan tersebut, dan selalu sedih bukan main karena Semi adalah mantan mentor terbaiknya dulu. Sementara Joel marah bukan main. Mereka tidak bisa berlama-lama berduka. Ada pekerjaan yang harus mereka lakukan dengan semangat yang tersisa. Kini Lin Jul dan Jesse bersama-sama ikut para tentara dari pasukan barat atau WF, Western Forces, ya, untuk pergi ke Washington DC untuk melakukan invasi ke Gedung Putih melawan Presiden. Selama perjalanan berlangsung, Jesse mulai melakukan aksi pemotretan yang beresiko. Hal itu berkali-kali membuat pasukan tentara merasa terganggu, dan Lee serta Jul kewalahan menghentikan Jesse yang ingin mendapatkan hasil foto yang bagus. Pada saat itu, Lee sedang mengalami episode gangguan stres pasca trauma singkat yang dialami pada saat ingin tertembak pada waktu itu. Begitu berhasil melakukan penyerangan dan masuk ke dalam Gedung Putih, baku tembak pun terjadi antara Barat dengan pasukan pengaman. Presiden Lee merasa terlalu bingar, bahkan hingga tidak bisa mengambil gambar. Sementara Jesse terus mendesak maju bersama para pasukan WF yang membahayakan dirinya sendiri. Apa yang ditakutkan Lee pun terjadi. Jesse mencoba untuk selangkah lebih maju daripada pasukan WF yang sedang baku tembak hingga dirinya menjadi target bidik dari pasukan pengaman presiden. Lia melihat itu. Dia segera melindungi Jesse dan mengakibatkan dirinya tewas tertembak dan mengorbankan dirinya demi Jesse. Jesse melihat Lee tertembak. Dia mengalami shock berat melihat Lee tertembak. Jesse segera kembali bangkit dan kembali bergabung dengan pasukan WF bersama Jul untuk mengepung Presiden di ruang opal Gedung Putih. Saat tertangkap, Presiden memohon belas kasihan pada pasukan WF dan Jul ingin mengutip kalimat terakhir darinya. Presiden pun mengatakan, "Jangan biarkan mereka membunuhku," sebelum akhirnya tewas ditembak oleh pasukan WF. Itulah kutipan akhir dari Presiden yang Jul inginkan untuk dijadikan bahan berita. Jesse yang menyaksikan hal tersebut lantas mengambil foto saat pasukan WF tersenyum berpose bersama mayat sang presiden.